Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naswa Salsabila Nurhyani dengan NPM 222151083 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat umum. Konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, ataupun apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran serta dibantu rasa dan keyakinan di dalam diri tersebut. Filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang menggunakan masalah umum serta mendasar mengenai berbagai persoalan. Filsafat berasal dari istilah Yunani, yakni philosophia atau philosophos. Philo yang berarti cinta, sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan serta nasihat. Sehingga dapat diartikan menjadi sejumlah gagasan yang penuh dengan kebijaksanaan. Pengetahuan serta hikmah. Filsafat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi, ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi tentang keadaan alam, dunia, lingkungan sekitar mereka, dan tidak menggantungkan diri kepada agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Filsafat umum adalah mata kuliah yang menyampaikan dasar dan landasan berpikir logis, sistematis, serta metodologis. Setiap diskursus perihal metodologi memerlukan sentuhan-sentuhan filsafat. Tanpa sense of philosophy, maka sebuah metodologi akan kehilangan substansinya. Metodologi studi Islam, misalnya, perlu visi epistemologis yang dapat menjabarkan secara integral dan terpadu terhadap ajaran Islam. Ada 3 ahli yang menjabarkan tentang filsafat. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, di mana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai berasal ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politik, ilmu logika, dan ilmu keindahan. Aristoteles mengemukakan bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam kesadaran yang belum pernah dialami oleh indera. Seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar, lihat, dan rasakan. Tetapi ia tidak menyangkal bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Sebaliknya, justru akal itulah, menurut Aristoteles, yang merupakan ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tapi akal kita sama sekali kosong sampai kita menemukan atau mengalami sesuatu. Jadi, manusia tidak mempunyai ide-ide bawaan. Yang kedua, ada Socrates. Menurut Socrates, filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada menggunakan nalar budi. Jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Tujuan filosofi Socrates ialah mencari kebenaran yang berlaku untuk selama-lamanya. Di sini berlainan pendapatnya dengan guru-guru sofis yang mengajarkan bahwa semuanya relatif dan subjektif serta harus dihadapi dengan pendirian yang skeptis. Socrates berpendapat bahwa dalam mencari kebenaran itu ia tidak memikirkan diri sendiri, melainkan setiap kali berdua dengan orang lain, dengan jalan tanya jawab. Orang yang kedua itu tidak dipandangnya sebagai lawannya, melainkan sebagai kawan yang diajak bersama-sama mencari kebenaran. Kebenaran harus lahir dari jiwa kawan bercakap itu sendiri. Ia tidak mengajarkan, melainkan menolong mengeluarkan apa yang tersimpan di dalam jiwa orang. Yang ketiga,
Yang ketiga ada Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau teori pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Kant meyakini bahwa filsafat merupakan ilmu pokok dan sumber segala pengetahuan. Sesuai perannya, filsafat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia yang paling utama. Dalam kajian filsafatnya, ia membagi persoalan menjadi 4, yaitu metafisika, agama, etika, dan antropologi. Kant memulai fenomenologi sejak menentukan unsur pengetahuan yang berasal dari akal dan pengalaman. Ia memisahkan pemikiran yang murni dari akal tanpa adanya pengalaman. Ia memisahkan pemikiran yang murni dari pengalaman dengan adanya bukti empiris. Dasar filsafat Kant adalah prinsip transendental. Pemikiran Kant dikenal sebagai kritisme atau rasionalisme kritis. Nah, dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah ilmu yang menjelaskan segala pengetahuan yang ada meliputi kebenaran atau realitas pemikiran seseorang tanpa adanya batasan ilmu. Seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar, lihat, dan rasakan. Pada dasarnya manusia mempunyai akal bawaan yang merupakan ciri khas untuk membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi akal kita masih kosong sehingga harus diisi dengan pengalaman dan ide-ide lainnya. Selain itu, kita tidak bisa memikirkan sendiri karena filsafat bersifat universal yang membutuhkan orang lain untuk tanya jawab mencari kebenaran. Lalu ada ciri-ciri filsafat. Selain menurut pada pengertiannya, kita juga dapat memahami filsafat dengan lebih mudah jika kita dapat membedakan melalui ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Para ahli lain pun menambahkan ciri-ciri lain. Di antaranya yang pertama, deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua, kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu, termasuk hasil filsafat, dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas, yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga ada analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu, termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Lalu yang keempat, evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Lalu kita masuk ke karakteristik filsafat. Karakteristik cara berpikir filsafat menurut Laptip tahun 2014 yaitu 1. Bersifat menyeluruh. Maksudnya seorang ilmuwan tidak akan pernah puas jika hanya mengenal ilmu dari segi pandang ilmu itu sendiri. Dia ingin mengetahui hakikat ilmu dari sudut pandang yang lain, kaitannya dengan moralitas, serta ingin yakin apakah ilmu ini membawa kebahagiaan dirinya. Hal ini akan membuat ilmuwan tidak akan merasa sombong
dan mengangguk paling hebat, atau di atas langit masih ada langit. Sebagaimana Sokrates yang menyatakan tidak tahu apa-apa. Lalu yang kedua, bersifat mendasar. Maksudnya sifat yang tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu itu benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar sendiri itu apa? Seperti suatu pertanyaan yang melingkar yang harus dimulai dengan menentukan titik yang benar. Lalu yang ketiga, bersifat spekulatif. Maksudnya menyusun sebuah lingkaran dan menentukan titik awal sebuah lingkaran yang sekaligus menjadi titik. Akhirnya dibutuhkan suatu sifat spekulatif baik dari segi proses, analisis maupun pembuktiannya. Sehingga dapat dipisahkan mana yang logis dan tidak. Dijelaskan lebih rinci bagaimana cara berpikir filsafat dikemukakan oleh Ahmadi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama harus sistematis. Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Yang kedua harus konsepsional. Secara umum konsepsional berkaitan dengan ide atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai bentuk tangkapan sesuai dengan nilainya. Lalu yang ketiga harus koheren. Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lainnya. Koheren atau runtut di dalamnya memuat suatu kebenaran logis. Yang keempat harus rasional, yaitu unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis. Yang kelima harus hipnotik, yaitu pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam keadaan kebersamaan secara integral. Yang keenam harus mengarah kepada pandangan dunia. Pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan hidup atau dunia, termasuk di dalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada di dalamnya. Lalu, karakteristik berpikir filsafat yang dikemukakan oleh Nasution. Yang pertama, radikal. Artinya berpikir sampai ke akar-akar persoalan. Yang kedua, universal, yaitu berpikir secara menyeluruh. Tidak terbatas pada bagian-bagian tertentu, tapi mencakup keseluruhan aspek yang konkret dan abstrak atau yang fisik dan metafisik. Lalu yang ketiga, konseptual, merupakan hasil generalisasi dan abstraksi pengalaman manusia. Yang keempat, koheren dan konsisten, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, sedangkan konsisten adalah tidak mengandung kontradiksi. Yang kelima, sistematik, yaitu berpikir logis yang bergerak selangkah demi selangkah, step by step, penuh kesadaran, berurutan, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang keenam, komprehensif, mencakup atau menyeluruh. Yang ketujuh, bebas. Pemikiran filsafat boleh dikatakan merupakan hasil pemikiran yang bebas, yakni bebas dari prasangka-prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Seseorang berfilsafat adalah orang yang berpikir sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil pemikirannya, paling tidak terhadap hati nuraninya sendiri. Lalu ada fungsi filsafat. Mempelajari ilmu filsafat ini memiliki banyak manfaat yang bisa didapatkan dalam menjalani kehidupan, membantu menjawab pertanyaan dasar, dan masih banyak lagi manfaat lain yang bisa didapatkan. Karena dalam ilmu filsafat ini tidak memerlukan sebuah ilmu dan wewenang yang khusus. Ilmu filsafat ini berfungsi untuk membuat kita berpikir secara kritis agar saat menghadapi masalah,
kita lebih bisa berpikir secara rasional dan bersikap lebih netral. Ilmu ini juga bisa membantumu untuk memecahkan masalah, mengidentifikasi masalah, dan juga membantu mendapatkan jawaban dari masalah. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat ini adalah membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide yang baru. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis filsafat. Filsafat terbagi menjadi beberapa jenis atau cabang, yaitu estetika, etika, metafisika, logika, epistemologi, dan filsafat ilmu murni. Di dalam cabang estetika ini, filsafat digunakan untuk mempelajari keindahan dan juga memaknai perasaan manusia ketika manusia tersebut menikmati keindahan bentuk. Lalu cabang etika merupakan filsafat untuk mempelajari perilaku manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan. Kemudian metafisika berkaitan dengan hakikat fundamental ketika seseorang berprotes dalam menganalisis sesuatu yang berhubungan dengan realita keadaan. Ada juga cabang logika, yaitu untuk mendalami pikiran manusia dalam berpikir. Lalu epistemologi untuk membahas tentang ilmu pengetahuan secara validitas data, asal mula validitas, struktur, serta metodologi dalam menyusun pengetahuan manusia. Sedangkan jenis yang terakhir adalah filsafat murni yang terpusat dengan ilmu yang ilmiah. Lalu ada aliran-aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Idealisme ialah aliran yang meyakini bahwa fenomena atau realitas terdiri berasal dari jiwa dan ilham atau wangsit. Kata idealisme berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini menjadi awal yang penting bagi perkembangan cara berpikir manusia. Pemikiran dasar peredaran ini pun ternyata pernah dipaparkan sang Plato. Menurutnya, realitas yang paling dasar adalah sebuah wangsit, sedangkan empiris yang bisa dipandang oleh manusia merupakan bayangan berasal dari ide. Pemikiran ini tentunya memandang bahwa realitas yang tampak menjadi sesuatu yang tak krusial, serta hanya dapat diterima bila realitas tersebut dikaitkan dengan inspirasi ilham. Meskipun demikian, pemikiran idealisme ini ialah pemikiran yang paling diterima para tokoh atau filsuf. Galat satunya merupakan Descartes. Beliau menyetujui bahwa unsur yang berkaitan dengan jiwa merupakan unsur yang lebih penting daripada sebuah kebendaan atau yang tampak. Yang kedua ada rasionalisme. Sirkulasi rasionalisme merupakan peredaran yang mengutamakan akal menjadi satu-satunya asal pengetahuan yang bisa dipercaya. Bagi para tokohnya, nalar adalah aset terpenting yang dimiliki oleh manusia buat menemukan, memperoleh, sampai menguji sampai sebuah pengetahuan. Mereka juga meyakini bahwa akal mempunyai kemampuan untuk merampungkan banyak sekali konflik dalam hayati. Segala pertarungan dapat diselesaikan dan dipecahkan melalui logika. Yang ketiga ada empirisme. Peredaran yang satu ini berfokus pada pengalaman yang dimiliki seorang sebagai sumber asal pengetahuan. Empirisme ini dari asal bahasa Yunani yang mempunyai arti pengalaman inderawi atau pengalaman observasi melalui panca indera. Empirisme merupakan sirkulasi yang sangat bertentangan dengan rasionalisme. Berdasarkan para tokoh, pengetahuan asal dari pengalaman sehingga panca alat adalah sumber yang paling kentara serta sempurna dibandingkan logika. Seluruh hal yang diketahui oleh insan bergantung di bagaimana manusia memakai panca alat melihat, mendengar, menyentuh yang dimilikinya. Tokoh empirisme juga menolak keyakinan bahwa insan memiliki fitrah pengetahuan dalam dirinya. Menurut sirkulasi ini, tanpa adanya pengalaman, pengetahuan tidak akan terbentuk.
Peredaran ini dibuat sang Francis Bacon dan Thomas Hobbes menggunakan pandangan seluruh pengetahuan terbentuk menggunakan menggabungkan apa yang dialami sang manusia. Lalu yang keempat, dualisme. Dualisme ialah peredaran yang mengungkapkan bahwa empiris itu berasal dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing akar tadi bersifat unik dan tak bisa dihilangkan. Sebagai akibatnya, beberapa tokoh mengungkapkan bahwa aliran ini adalah gabungan dari aliran idealisme serta materialisme atau peredaran yang menggabungkan jiwa dan tubuh. Sekarang kita akan membahas salah satu aliran filsafat, yaitu filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan bagian dari kajian filsafat ilmu menurut Jujun S. Surya Sumantri yang dikutip dari Latif tahun 2014 halaman 28 memberikan pembagian filsafat ilmu yang berdasarkan pada struktur pengetahuan filsafat yang berkembang sekarang ini. Terbagi menjadi 3 bidang, yaitu filsafat sistematis, filsafat khusus, dan filsafat keilmuan. Filsafat pendidikan masuk dalam ranah filsafat khusus dan filsafat keilmuan. Filsafat pendidikan masuk dalam filsafat pendidikan menjadi bagian yang perlu dijabarkan agar kita bisa mengetahui bagaimana relasi filsafat dan pendidikan. Filsafat pendidikan dikaji secara khusus pada cabang filsafat khusus dan juga biasa disebut dengan filsafat terapan. Filsafat pendidikan sudah menunjukkan adanya relasi yang kuat antara filsafat dan pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai akademisi atau ilmuwan harus mengetahui bagaimana relasi filsafat dan pendidikan tersebut. Menurut Jalaluddin dan Idi, terdapat hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan suatu ciri pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, filsafat dalam hal ini, filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Berdasarkan fungsional tersebut di atas, berarti filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan teori-teori pendidikan, yaitu sebagai dasar atau pondasi. Tanpa adanya filsafat, teori pendidikan tidak akan terarah dengan baik. Selanjutnya, dengan filsafat pendidikan akan lahir teori-teori pendidikan yang berkembang menjadi ilmu pendidikan yang mendalam dan komprehensif. Jalaluddin dan Idi lebih lanjut mengemukakan bahwa antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan terdapat hubungan yang suplementer, yaitu filsafat pendidikan sebagai sesuatu lapangan studi, mengarahkan pusat perhatian dan memusatkan kegiatannya pada dua fungsi tugas normatif ilmiah. Dua fungsi itu, yang pertama, kegiatan merumuskan dasar-dasar, tujuan-tujuan pendidikan, konsep tentang hakikat manusia, serta hakikat dan segi pendidikan. Yang kedua, kegiatan merumuskan sistem atau teori pendidikan yang meliputi politik pendidikan, kepemimpinan pendidikan, metodologi pendidikan, dan pengajaran, termasuk pola-pola akulturasi dan peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara filsafat dan pendidikan terdapat hubungan yang erat sekali dan tidak bisa dipisahkan. Filsafat mendasari adanya pendidikan, sehingga teori-teori pendidikan yang muncul secara filosofis, mendasar, bermakna, dan substantif. Beberapa aliran filsafat yang sering digunakan menjadi dasar pemikiran dalam tindakan filsafat, yaitu yang pertama, aliran progresivisme. Aliran ini dalam pandangannya selalu berhubungan dengan pengertian the liberal road to cultural,
yaitu liberal bersifat fleksibel, lentur dan tidak kaku, toleran dan bersikap terbuka, serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Progresivisme juga disebut sebagai naturalisme yang mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta ini, bukan kenyataan yang spiritual dan supranatural. Progresivisme juga identik dengan eksperimentalisme, yang berarti aliran ini menyadari dan mempraktikkan eksperimen atau percobaan ilmiah adalah alat utama untuk menguji kebenaran suatu teori dan suatu ilmu pengetahuan. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran ini dianggap sebagai konservatif road to cultural, yaitu aliran yang ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, aliran premialisme. Aliran ini beranggapan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Regressive road to cultural. Oleh karenanya, kehidupan modern saat ini banyak menimbulkan krisis dalam banyak bidang, sehingga aliran ini menyarankan agar pendidikan harus kembali kepada nilai-nilai kebudayaan masa lampau yang dianggap ideal. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ilmu filsafat merupakan induk dari segala ilmu yang diharapkan menjadi suatu pedoman bagi manusia untuk mencari kebenaran yang hakiki, sehingga manusia dapat berpikir kritis dan positif, menjadikan manusia sebagai seseorang yang arif dan bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Dan menjadikan suatu perbedaan adalah dengan menjadikannya hikmah dalam kehidupan. Pada dasarnya manusia mempunyai akal bawaan yang merupakan ciri khas untuk membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Tetapi akal kita masih kosong, sehingga harus diisi dengan pengalaman dan ide-ide lainnya. Selain itu, kita tidak bisa memikirkan sendiri karena filsafat bersifat universal yang membutuhkan orang lain untuk tanya jawab mencari kebenaran. Sekian tentang konsep filsafat umum dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.